Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu. Oke, tetap sehat ya, tetap semangat. Tidak bobok lagi. Oke, dari habis sholat subuh tadi ya. Jadi materinya nanti tidak tertinggal. Oke ya. Baiklah anak-anak. Setelah kemarin ulangan mengenai bab pewarisan sifat pada makhluk hidup, hari ini Ibu akan memberikan satu pengayaan masih pada pewarisan sifat pada makhluk hidup, yaitu tentang penentuan golongan darah. Jadi ini adalah sebuah materi pengayaan untuk menambah ilmu kalian, memahami diri kalian, sifat fisiologi yang ada di dalam tubuh kalian. Semangat ya anak-anak. Oke. Baiklah, kita akan mulai saja bahwa yang tentunya masih kalian ingat adalah bahwa sifat gen ada yang dominan, resesif, dan intermediate. Kalau intermediate berarti sama kuat ya. Jadi kalau yang intermediate ini berarti sama kuat. Oke. Baiklah, yang ini juga tentunya kalian masih ingat bahwa adanya segregasi secara bebas maupun penggabungan secara bebas pada saat terjadi pembentukan gamet, terutama pada pembentukan sel kelamin, yaitu pada proses gametogenesis, baik spermatogenesis maupun pada proses oogenesis. Ya, tahukah kamu ini apakah golongan darahmu sama dengan kedua orang tua dan saudaramu? Ya, bagaimana penggolongan darah pada manusia? Dan mengapa dari golongan darah kita bisa mengetahui apakah kita merupakan anak kandung atau tidak. Oke? Ya, kita lanjutkan. Materinya kali ini sebenarnya adalah materi pewarisan sifat secara normal, namun ini adalah materi pengayaan ya. Nah, baiklah, kita akan mulai saja bahwa pewarisan sifat dan kelainan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup, salah satunya kita bisa melihat dari penentuan golongan darah pada manusia. Golongan darah pada manusia itu ada dikenal, sebetulnya ada lebih dari 2 ya, cuman untuk kali ini kalian cukup memahami 2 saja ya. Jadi penggolongan darah itu banyak faktor yang bisa menentukan, namun secara umum di kita yang di penentuannya adalah satu penggolongan darah ABO, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penggolongan darah berdasarkan resus ya. Oke, seperti apa itu? Mari kita pelajari bersama ya. Penggolongan darah berdasarkan golongan darah A, B, dan O. Berdasarkan penggolongan darah A, B, dan O, maka kita mengenal ada 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Gen yang menentukan golongan darah adalah IA, ini mengkode golongan darah A, IB mengkode golongan darah B, dan IO mengkode golongan darah O. Sifat gen IA dan IB ini dominan terhadap IO ya. Namun, jika gen IA dan IB muncul bersamaan, keduanya memiliki kekuatan sama yang dikenal dengan peristiwa intermediate. Ya. Jadi, kalau IA dominan terhadap IO, IB juga dominan terhadap IO. Jadi, ini akan tertutupi bila ketemu dengan A dan B. Namun, jika A dan B muncul secara bersamaan, maka muncullah sifat intermediate, keduanya muncul. Maka di sini ada tabel penggolongan darah. Fenotipenya dikenal dengan golongan darah A, B, AB, dan O. Ini ada 4 golongan darah ya. Nih fenotipenya ini. Bagaimana genotipenya? Genotipenya untuk yang A ini di sini adalah homozigot IA, dan IA heterozigotnya IO. Golongan darah B bisa memiliki genotip IB atau IBIO. Jadi ada 2 macam.
bisa di sini sama homozigot, bisa heterozigot, ya. Namun untuk golongan darah AB sifatnya genotipenya adalah heterozigot, yaitu IA dan IB. Sedangkan untuk golongan darah O juga hanya satu jenis, yaitu homozigot, IO dan IO. Kenapa? Karena ini sifatnya resesif bila bertemu dengan IB maupun IA. Maka golongan darah O memiliki genotipe homozigot, sedangkan golongan darah AB memiliki genotipe heterozigot. Karena dia bersifat intermediate, akan muncul sifatnya sama kuat. Ya. Selanjutnya untuk penggolongan darah AB dan O, kita mengenal ada istilah yang disebut dengan agglutinogen dan agglutinin, ya. Jadi agglutinogen dan agglutinin. Setiap gen pengkode golongan darah mengkode pembentukan protein atau glikoprotein tertentu pada permukaan sel darah merah. Jadi dia bisa berupa antigen, yaitu agglutinogen, ataupun dan antibodi atau agglutinin. Golongan darah A memiliki antigen A. Agglutininnya adalah anti B, ya, anti B atau ditulis ini beta. Golongan darah B memiliki agglutinogen atau antigen B dan memiliki agglutinin atau antibodi alfa atau anti A. Ya, bisa dibayangkan bila ini dengan ini bertemu, maka terjadi ini akan ketemu, terjadilah penggumpalan darah. Golongan darah AB memiliki agglutinogennya A dan B atau antigennya, sedangkan zat antinya atau antibodinya dia tidak ada. Jadi dia tidak punya zat penggumpal, ya. Sedangkan golongan darah O itu kebalikannya, agglutinogennya tidak ada atau antigennya tidak ada, tetapi anti A dan anti B-nya ada dua-duanya. Ya, di sini golongan darah O memiliki anti A dan anti B, namun tidak memiliki agglutinogen sama sekali. Maka dari itu, pada saat penentuan golongan darah, nah ini penentuan golongan darah ini yang dilakukan untuk menentukan golongan darah kalian, ya. Pada penentuan golongan darah, nah, jadi kalian suka darahku apa ya, gitu ya, kan di puskesmas atau di klinik gitu ya. Nah, yang dilakukan itu apa? Nah, itu dengan melakukan satu tes cepat ya, dengan menggunakan serum, baik serum anti A, serum anti B, dan serum anti AB, ya. Jadi ini berdasarkan serumnya itu adalah agglutinin. Oke ya. Baiklah. Bagaimana prosesnya? Nah, kita lihat di sini. Misalnya contoh sampel darah. Ini darah diambil, tetes ya. Kemudian darahnya langsung dibuat berapa? 1, 2, 3, 4 tempat ya. Tes gitu ya. Nah, yang satu tetes di sini yang pertama dibiarkan, yang kedua diberi serum anti A, ditetesin. Yang ketiga dikasih serum anti B, dan yang keempat diberi serum anti AB. Bila diberi serum anti A, dia menggumpal, dan diberi serum anti B tidak menggumpal, diberi serum anti A maupun anti B tidak menggumpal, maka golongan darahnya adalah golongan darah A. Kenapa? Nah, karena sifat anti A itu akan menggumpalkan antigen A, sedangkan sifat anti B akan menggumpalkan antigen B, ya. Dan sifat anti AB menggumpalkan antigen AB dan AB.
B. Ya. Nah, kalau seperti ini maka berdasarkan yang tadi di sini, kenapa dia masuk golongan darah A? Nah, ini bahwa golongan darah A itu memiliki anti B. Golongan darah A memiliki anti B, ya. Sedangkan golongan darah B memiliki anti A. Jadi ini pada saat dia diberikan serum anti A, dia akan menggumpal, ya. Namun diberikan anti B, dia tidak akan menggumpal, ya. Oke. Nah, bagaimana golongan darah B? Sama seperti ini. Ya, di sininya kalau dikasih AB semuanya menggumpal, baik golongan darah A, B maupun AB. Ya, yang membedakan di sini. Kalau AB mau dikasih serum anti A, anti B, anti AB menggumpal semuanya, itu pasti AB. Ya. Sedangkan kalau golongan darah B diberikan serum anti A, dia tidak akan menggumpal, ya. Kalau untuk golongan darah O, mau ditetesin anti serum A, B maupun AB, dia tidak akan menggumpal, ya. Namun pada saat transfusi darah, penerima darah atau resipien yang dilihat adalah antibodinya. Sedangkan pada saat pemberi atau donor darah, bagi donor darah atau pendonor atau pemberi, yang dilihat adalah sifat aglutinogennya. Ya, bila golongan darah AB, maka dia tidak memiliki antigen atau antibodi terhadap semua golongan darah. Maka dia adalah resipien universal. Ya, dia adalah resipien universal di sini. Dia tidak punya zat anti sama sekali. Ya. Dia tidak memiliki zat anti. Ya. Sehingga pada saat dia ditransfusi semua golongan darah, maka dia bisa menerima saja. Ya, dia bisa menerima semuanya, maka dikatakan resipien universal, penerima secara umum. Ya. Sedangkan golongan darah O ini tidak memiliki aglutinogen. Ya, golongan darah O tidak memiliki aglutinogen. Maka dia merupakan satu donor universal, bisa menyumbangkan darah ke semua golongan darah. Namun untuk dirinya sendiri, untuk golongan darah O, tidak bisa menerima golongan darah lain. Ya, kalau di sini bisa menerima golongan darah semua, namun golongan darah AB tidak bisa mendonorkan darahnya kepada golongan darah lain kecuali dirinya sendiri. Ya, ini adalah penentuan golongan darah dan bagaimana sifat golongan darah AB maupun golongan darah O. Ya, bisa cukup dipahami ya. Baiklah, kita akan lanjutkan bagaimana pewarisan golongan darah A, B, AB dan O terhadap anak-anaknya. Di sini misalnya, yang pertama, perkawinan golongan darah A homozigot dan B homozigot. Jadi ada seorang ibu dengan golongan darah A homozigot, maka ditulis genotipenya adalah IA. Sedangkan golongan darah B itu adalah pada yang homozigot, maka akan ditulis kebalikannya ya, atau IB. Ya, ini pada bapaknya. Fenotipenya tentunya dia adalah golongan darah A. Yang di sini golongan darah B. Gametnya hanya ada satu jenis, IA dan IB. Maka genotip seluruh anaknya adalah IA-IB. Golongan darahnya berarti AB 100%. Ya. Jadi golongan darahnya adalah AB 100%.
Selanjutnya, yang kedua, perkawinan yang kedua. Misalnya, ada seorang ibu memiliki golongan darah A heterozigot, berarti dia IA/IO. Sedangkan golongan darah ayahnya adalah B heterozigot, maka juga dia genotipenya IB/IO. Ya, ini adalah golongan darah A, ini golongan darah B, heterozigot keduanya. Gametnya di sini ada 2, IA dan IO, sedangkan di sini gametnya juga ada 2, IB dan IO. Maka bila terjadi pemisahan secara bebas dan penggabungan secara bebas, maka akan terbentuklah individu seperti ini. Oke? Nah, hasilnya maka keturunannya ini macamnya adalah ini, ya. Yang bergolongan darah AB ada 1/4 nih. Kemudian yang bergolongan darah O ada 1/4-nya, 1/4 ya. Sedangkan golongan darah A juga 1, maka 1/4. Golongan darah B juga 1. Oke ya. Jadi ini bila keduanya heterozigot A dan B. Ya. Sedangkan penggolongan yang lain, misalnya kalian ingin tahu, oh aku nih anak ibu atau bapakku bukan, gitu ya, maka tanyalah, bapak golongan darahnya apa, ibu golongannya darah apa, kemudian kalian anak-anaknya, kamu kakak adik golongan darahnya apa. Nah, kemudian ikuti bagannya, ikuti bagan perkawinannya. Mungkin tidak, oke? Ya, mungkin tidak. Apakah saya anaknya atau tidak? Namun kalau kalian nanti menemukan, oh kok aku berbeda ya, kayaknya bukan darahnya deh. Misalnya nih, ayahnya O, ibunya O, misalnya, maka anaknya semuanya O, kan? Lah, kok tiba-tiba kamu A, aduh, nangis gitu ya? Ya janganlah, bersyukur saja bahwa kedua orang tua yang merawat kalian menyayangi kalian dengan baik, ya. Atau misalnya orang tuanya A, dua-duanya A, kok kamu misalnya aku golongan darahnya O, masih mungkin nggak? Masih, karena golongan darah A bisa bersifat apa tadi? Heterozigot, bisa bersifat homozigot, ya. Di sini golongan darah A bisa homozigot, bisa heterozigot. Kalau kedua orang tua kalian adalah heterozigot, maka akan muncul sifat O sendiri nanti, ya. Atau misalnya kedua orang tuanya B, lah kok kamu O? Bisa, mungkin kedua orang tua kalian adalah golongan darahnya adalah genotipenya heterozigot, ya. Oke, bisa dipahami ya sayang ya. Oke, jadi nggak usah kecil hati. Baiklah, selanjutnya penggolongan darah yang kedua yaitu berdasarkan resus. Berdasarkan resus. Berdasarkan resus, penggolongan darah dikenal ada resus positif, ada resus negatif. Untuk resus positif itu tidak memiliki antigen, sedangkan resus negatif, resus positif memiliki antigen, sedangkan resus negatif tidak memiliki antigen. Apa yang menjadi masalah mengenai penggolongan darah resus ini? Yang menjadi masalah apabila akan terjadi komplikasi antara seorang ibu yang beresus negatif dengan janin yang beresus positif. Nah, misalnya seorang ayah resusnya positif, ibunya resus positif, maka ini tidak masalah, ya. Tapi kalau ibunya resusnya negatif, ini yang akan menjadi masalah. Karena akan timbul perbedaan resus di mana ibunya negatif, anaknya positif. Kalau ini tidak masalah ini, ya. Ibu negatif, ayah negatif tidak ada masalah. Di sini juga tidak ada masalah. Di sini yang akan masalah.
Bila ibu negatif, ayahnya positif. Kenapa itu menjadi satu masalah? Nah, karena tadi bahwa resus positif memiliki antigen resus, sedangkan resus negatif tidak memiliki antigen resus. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Nah, komplikasi terjadi apabila reaksi terhadap anti-D, anti-D itu resus positif ya. Positif reaksinya positif. Kalau yang negatif reaksinya negatif. Maka bila negatif ini tidak menggumpal. Ya, sedangkan di sini ini bisa menggumpalkan. Jadi resus positif bisa menggumpalkan. Nah, masalahnya gimana? Di sini nih. Bila seorang ibu resus negatif, ayahnya resus positif, maka janin yang muncul bisa saja yang positif bisa negatif. Kalau negatif tidak bermasalah, tapi kalau yang ini akan bermasalah. Maka cara menanggulanginya adalah dengan melakukan injeksi imunoglobin. Nih, injeksi imunoglobin. Ya. Oke, sebenarnya yang terjadi itu apa sih? Nah, ini. Saat kehamilan, plasenta berfungsi sebagai penghalang. Namun terkadang ada sejumlah kecil darah janin masuk ke dalam pembuluh darah ibunya. Bayangkan jika darah janin positif bercampur dengan darah ibu yang negatif, maka tubuh ibu bereaksi merangsang sel darah untuk membuat antibodi atau antiresus melindungi tubuh ibu, sehingga dia akan melawan janin itu sendiri. Nanti menimbulkan penghancuran sel darah merah atau hemolitik pada janin. Akibatnya apa? Janin meninggal, atau kalau hidup, jika lahir terjadi pembengkakan hati, anemia, kuning, penyakit kuning atau gagal jantung. Ya. Jadi inilah yang terjadi. Bila ibunya negatif, anaknya atau janinnya positif, maka perlu diberikan injeksi imunoglobin. Injeksi imunoglobin ini akan mencegah terjadinya reaksi dari darah ibu. Jadi suntikan imunoglobin itu adalah suntikan anti-D atau RO atau sering disebut dengan rogam. Nah, rogam ini akan menghancurkan sel darah merah janin yang masuk ke dalam plasenta ibu dan masuk ke aliran darah ibu, sehingga darah dari ibu tidak terpicu membentuk antiresus yang dapat menyerang janin kembali. Nah, di sini aman, ya. Oke, bagaimana pewarisan sifat resus pada golongan darah manusia? Nah, seperti ini. Misalnya ayahnya resus positif, ibunya resus negatif. Gametnya di sini double, R besar, R kecil, R kecil, sehingga seluruh anaknya akan timbullah kemungkinan menjadi R besar, R kecil. Berarti ini resus positif, ini juga resus positif, resus negatif, dan resus negatif. Ya, bisa dipahami ya sayang ya. Oke. Jadi kita biasanya selain dicek A, B, dan O-nya atau AB-nya gitu ya, maka kita juga sering dicek resusnya. Kenapa? Kalau resus tadi berkaitan dengan juga sama penggumpalan darah. Jadi golongan darah A misalnya A resus positif, A resus negatif, B resus positif, C resus negatif, seperti itu ya. Yang harus menjadi satu perhatian adalah apabila seorang ayah resus positif, seorang ibu resus negatif, ada kemungkinan nanti janinnya bisa resus positif atau negatif. Nah, kalau janinnya resus positif itu akan bermasalah, maka inilah pencegahannya, yaitu dengan memberikan injeksi imunoglobin. Ya, dengan kita mengetahui golongan darah kita, kita bisa mencegah satu hal yang mungkin membahayakan yang akan terjadi. Bisa dipahami ya sayang ya? Oke, baiklah. Tugas untuk kalian ini saja ya. Bahwa buatlah diagram perkawinan antara ibu yang bergolongan darah O homozigot dan ayah A
heterozigot. Dan berapa persentase golongan darah anak-anaknya. Nah, golongan darahnya apa aja nanti dan berapa persentasenya. Kemudian yang kedua, maaf ini nomor 2, melengkapi tabel dengan mengisi kotak 1, 2, dan 3. Jadi misalnya, oh ibunya O, ayahnya O, anaknya O semua. Oh ibunya O, ayahnya A, anaknya bisa O, bisa A. Kalau B apa? Kalau di sini AB, ibunya O, anaknya bisa A, bisa B. Ya. Tapi tidak ada O, oke ya. Ini seperti ini. Jadi kalian isi ini. Ini ada berapa kemungkinan, yang di sini ada berapa kemungkinan, langsung dituliskan, dan ini juga berapa kemungkinan, tuliskan. Oke? Ya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, yaitu pada materi bab 4 mengenai listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya silahkan kalian buka kembali materi unsur-unsur dan penyusun bahan pada kelas 7. Kenapa kita perlu ini? Karena nanti pada materi listrik statis kita akan mengulas sedikit tentang unsur-unsur penyusun suatu bahan, yaitu mengenai atom sebagai penyusun yang terkecil. Ya, jadi kita perlukan materi ini karena sebagai penyusun kita akan bicara nanti masalah atom sebagai penyusun dari suatu bahan yang paling kecil, atau penyusun unsur yang paling kecil, atau penyusun senyawa yang paling kecil. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.